Saya searching Google juga ya, benar apa tidaknya itu, tetapi memang dibenarkan ya. Bahkan saya menanyakan ke warga pribumi juga dibenarkan untuk promilnya itu karena nutrisinya ini yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajatnya bisa segala tercapai dan terwujud. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya mau sharing. Di depan saya ini ada korma muda atau korma mentah. Nah, di sini korma itu ada berbagai jenis ya. Ada yang namanya korma ajwa, korma sukari seperti itu ya. Dan juga korma itu juga warna-warni. Korma itu ada yang berwarna merah saat mentahnya itu ya. Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna gold. Ini seperti keemasan ya, warnanya sebenarnya kuning atau gold, ini keemasan, warna keemasan. Nah, saya mau sharing berhubung sedang musim korma di Saudi Arabia. Dan untuk daerah penghasil korma itu ini dinamakan rutab. Rutab namanya ya, atau balah. Ada juga dari beberapa daerah menyebutkan ini namanya balah. Dan saya mau sharing ya. Korma ini biasanya turun musimnya itu di bulan Ramadan ya. Tetapi tahun 2023 ini sekarang sudah Muharram. Jadi musim kurmanya itu rada mundur ya. Mundur atau maju ya? Komen ini yang benar apa? Mundur apa maju seperti itu. Nah, pastinya di antara teman-teman yang menonton video saya sekarang ini ada salah satunya yang pernah makan rutab atau korma muda ini ya, korma mentah. Dan saya kategorikan korma mentah itu ada dua jenis ya, korma mentah dan korma muda. Saya kategorikan ada dua, yang mentah juga itu karena tidak sama ya. Dan korma muda itu rasanya seperti mirip keset-kesetnya itu seperti buah salak yang masih muda ya, keset-kesetnya mirip seperti itu. Tetapi untuk jenis yang ini sebenarnya sudah tua, karena sudah ada yang kecoklatan ya, sudah. Nah, seperti ini sudah. Ini setengah matang, boleh dinamakan setengah matang ya, namanya ini setengah matang. Ini sudah tua dan yang berwarna ininya kelihatan ini masih mentah. Memang ini mentah, korma mentah, tetapi ini sudah tua. Dan ini rasanya ini boleh dicoba langsung ya, bismillah. Dan usahakan ini sebelum dikonsumsi dicuci dulu ya, karena berdebu. Saudi Arabia itu gurun pasir, jadi kalau ada angin itu debunya langsung nempel ke korma nih. Bismillah. Teksturnya renyah, tetapi dia itu rasanya sudah manis. Beda dengan korma mentah, korma muda. Korma muda keset banget gitu ya, rasanya keset banget. Jadi airnya itu yang memberi rasa keset seperti itu. Dan di Saudi Arabia itu sudah saya beberapa kali saya temui ya, bertahun-tahun, karena ini turunnya setahun sekali. Yang saya sering temui itu turunnya korma itu di musim Ramadan ya. Jadi matangnya korma itu di bulan Ramadan, dan di musim panas ya pastinya korma itu turunnya di musim panas. Jadi dia itu kan berbunganya di pergantian cuaca, dari dingin ke
panas, dan nanti matangnya akan beberapa bulan setelah masuk musim panas yang sangat panas. Dan saya sharing seperti saya akan tunjukkan lebih dekat kamera ya. Jadi yang saya sering temui para visitor ataupun jemaah haji dan umroh itu membeli oleh-oleh itu memburu korma muda ya, untuk dibawa pulang ke Indonesia. Karena ini sudah viral ya, jadi sudah diketahui semua orang bahwa kurma muda ini bagus untuk promil ya. Nah, tapi bagaimana dengan anak gadis ataupun laki-laki yang tidak sedang program hamil? Nah, seperti itu ya. Nah, kita bahas sambil makan kurma ini. Jadi untuk ibu-ibu promil ini sangat bagus, nutrisinya sangat bagus. Bahkan saya pernah menemui nenek-nenek ya, seorang jemaah haji tahun ini sedang belanja, bawa oleh-oleh ya, sedang beli oleh-oleh untuk keluarganya. Dan saya melihat dan saya tanyakan bahwa karena dia sedang memilih korma, dan kormanya itu kering ya. Nah, untuk korma kering itu juga katanya bisa direndam atau direbus, entahlah seperti apa mereka, katanya direndam, nanti diminum airnya. Jadi untuk kemandulan juga bisa menyuburkan yang mandul ya. Seperti itu ya. Jadi, tapi saya searching Google juga ya, benar apa tidaknya itu, tetapi memang dibenarkan ya. Bahkan saya menanyakan ke warga pribumi juga, dibenarkan untuk promilnya itu, karena nutrisinya ini yang sangat tinggi, sangat bagus. Yuk, saya mau dekatkan kamera dan sambil kita kupas manfaat dari kurma ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, kurma muda ini sebenarnya kurma setengah matang ya, sehingga bentuknya ini lembek, dan ini karena sudah kecoklatan. Tetapi yang ini masih keras ya. Tekstur daging kurmanya itu tidak terlalu lembek ya, seperti kurma yang tua ya. Dan kurma muda ini mengandung kalori dan gula yang lebih sedikit dibandingkan kurma tua ya. Buah kurma muda yang segar memiliki kandungan serat air dan protein yang lebih tinggi ternyata. Jadi yang tadinya nggak suka kurma nih, pasti kalau sudah nonton video saya harus suka ya, karena ini manfaatnya sangat bagus loh. Kurma muda dan kurma tua sama-sama mengandung mineral ya, seperti kalium, kalsium, zat besi, vitamin K, dan vitamin B6. Buah kurma juga punya kandungan antioksidan yang baik untuk tubuh. Kita tahu kan antioksidan itu ya, terutama untuk emak-emak nih yang pengen kulitnya kenceng, yang pengen awet muda, pengen cantik, berarti harus makan kurma nih. Karena di kurma ini juga mengandung adanya karoten, fenolik, dan flavonoid, juga ada antosianin. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini benar-benar buah gurun pasir yang banyak manfaat. Manfaat kurma muda ini ya untuk kesehatan, menurut situs Hello Sehat, kurma muda juga punya beberapa manfaat bagi kesehatan teman-teman ya. Di antaranya untuk kesehatan pencernaan nih. Kurma muda dianggap bisa melancarkan pencernaan teman-teman ya. Ini karena kurma muda ini punya kandungan serat yang tinggi loh,
Serat dalam buah kurma bisa mencegah gangguan pencernaan dan menyerap nutrisi makanan. Masya Allah, tabarakallah. Dan kebutuhan cairan ya, bisa mencukupi kebutuhan cairan tubuh, Masya Allah ya. Dibandingkan kurma kering yang sering kita konsumsi, sehingga kandungan air dalam kurma muda ini membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Dan juga kadar gula darah. Nih, yang ini yang lebih manis, yang ini sudah manis, yang coklat ini ya. Kurma muda bisa membantu menjaga kadar gula darah loh, agar tidak naik, teman-teman. Yang pertama, karena kandungan gulanya lebih sedikit dan mengandung serat yang membuat kenyang. Mak ini pasti langsung berpikir ke diet nih, biar kenyang, tapi nutrisinya tidak kekurangan gizi ya. Ayo, jadi ide kan? Rasa kenyang membuat kita tidak makan berlebihan. Makan berlebihan bisa memicu naiknya gula darah. Nah, ayo. Jadi ini bisa jadi solusi loh. Dan juga bisa mengebalkan tubuh ya. Sistem imun kita bisa terbantu dengan adanya antioksidan. Antioksidan dalam kurma atau kurma muda bisa menangkal radikal bebas, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Keren banget guys, keren. Yang tadinya nggak suka korma, yuk biasakan makan korma. Ini lebih enak. Yang coklat begini bisa kita blender dengan susu dan avocado. Nggak pakai tambahan gula, pakai korma nih, nutrisinya dapat banyak banget. Saya pernah kalau sedang lapar dan sibuk, jadi di blender aja sama susu dan avocado. Pakai 3 butir aja korma, tapi yang sudah matang ya, yang coklat itu, warnanya coklat. Ini walaupun ya saya jelaskan kembali, korma itu ada yang berwarna begini ya, warna keemasan atau warna kuning, ada yang hijau, ada yang merah, ada juga yang lonjong panjang, ada yang bulat kecil begini ya, ada juga yang bulat besar. Pastinya sudah tahu semua emak-emak atau visitor atau yang pernah ke Saudi Arabia, atau yang belum pun pasti tahu seperti apa korma ya, karena banyak di pasaran di Indonesia. Masya Allah, sekarang sudah meluas, melebar sayapnya dan diminati banyak masyarakat sekarang ya. Saya mau tegaskan ya, korma itu kalau sudah matang itu, walaupun dia tadinya hijau, tadinya merah, tadinya kuning, kalau sudah matang tetap akan menjadi coklat ya, yang seperti kita ketahui korma itu akan menjadi warna coklat, kecuali korma ajwa. Korma ajwa cenderung warnanya akan kehitam-hitaman. Nah, demikian sharingan tentang korma di video saya kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan saya harap bermanfaat. Dan saya sengaja sharingan video ini karena saya punya anak kecil ya, yang harus saya didik, dan insya Allah mengedukasi tentang pengetahuan korma untuk semuanya ya. Dan semoga bermanfaat seterusnya. Terima kasih untuk sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.